Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Sore hari ini saya berbahagia sekali. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jambi dan Bapak Prof. Baryati, kemudian para pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda dari Pangdam, Polda, dan Rem dan semua aparat dan sahibul Ma'had, pimpinan Ma'had, Al-Mukarram Kiai Mahfuz Al-Fidai dan seluruh para ulama, para asatidz. Saya di sini dalam kunjungan kerja saya ke Provinsi Jambi. Sekaligus saya mengunjungi pesantren Al-Jauharain. Ini pesantren yang punya hubungan darah dengan saya, ya, punya hubungan keluarga dengan saya, yaitu dari Tanara, Banten. Di Banten memang ada tokoh, ada beberapa tokoh. Ada Syekh Nawawi, ada Syekh Abdul Karim, ada Syekh Marzuki, ada Syekh Abdullah. Ini satu saudara semua. Dan saya mendirikan pesantren di Tanara, namanya pesantren Syekh Nawawi, An-Nawawi, karena di sana tempat lahirnya Nawawi. Dan saya kira semua orang tahu bahwa Syekh Nawawi itu ulama yang paling dikenal di Nusantara, guru dari semua ulama, guru dari Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, guru dari Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, guru dari Syekh Khalil Bangkalan Madura, bahkan juga guru dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Canduang, pendiri Tarbiyah Islamiyah dan juga pendiri. Dan Syekh Nawawi ini memang dikenal di seluruh dunia dengan sebutan sebagai Sayyidu Ulama al-Hijaz, pemimpin ulama di tanah Saudi. Dikenal juga sebagai min a'yani ulama al-qarn rabi' asyara lil hijrah, ulama besar abad 14, dan dikenal di dunia, bahkan pengarang bahasa Arab Al-Munjid, kamus terbesar di dunia yang dikarang oleh seorang Kristen Mesir namanya Louis Maghlouf, itu menyebut hanya 2 orang Indonesia yang ada di situ. Yang pertama adalah Bung Karno sebagai tokoh politik, rajulun siyasiyun. Yang kedua adalah Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, katanya
Louis Maghluf itu faqihun syafi'iyun mutasawwifun wa laba alaihi tafsir wulida fi Jawa thumma intaqala ila Makkah. Yaitu Syekh Nawawi adalah orang Jawa, ahli fiqih mazhab Syafi'i, ahli tasawuf, unggul di bidang tafsir, dan kemudian juga dilahirkan di Jawa, di Tanara, kampung Tanara, kemudian pindah ke Mekah, kemudian mengarang lebih dari 100 kitab dalam bahasa Arab. Ada tafsir, ada tauhid, ada tasawuf, ada berbagai. Ini saya kira, dan ini ternyata sebagian menyebar, ya, ada yang di Jawa, ada yang di Malaysia, ada yang di Jambi. Ini Pak Gubernur, yang ada di Quran itu cuma 2 katanya, Jambi sama Bima. Al-Jar bil Jambi. Bima itu Bima tak malu. Jadi ada Jambi, ada Bima. Saya bersyukur bahwa sebagian daripada duriya yang ada di Tanara, ya, karena memang di sana ada beberapa ahli. Syekh Nawawi itu seorang muallif, pengarang kitab. Kemudian Syekh Abdul Karim itu seorang ahli tarekat yang luar biasa, yang melahirkan Qadiriyah dan Naqsyabandiyah, yang menyebar ke mana Jawa Timur, ke berbagai daerah, kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi. Kemudian Syekh Abdullah juga ahli tasawuf. Kemudian Syekh Marzuki itu seorang guru yang unggul. Ini ternyata keturunan-keturunannya, walaupun keturunan itu ada 2 macam. Ada zurriyatun nasab, ada zurriyatus sabab. Ya, kalau zuriyah nasab itu ada hubungan darahnya. Kalau zurriyatus sabab itu ada hubungan sebab saja. Karena dia mengambil ilmunya dari murid-murid menjadi murid-muridnya, itu sebenarnya juga zuriyah. Ya. Saya berharap pesantren ini menjadi tempat untuk, yaitu isti'dadul mutafaqqihina fiddin, menyiapkan orang yang faham agama. Karena itu perintah agama, yaitu lihat tafaqquhu fiddin, supaya memahami agama. Kenapa? Karena nanti untuk meneruskan perjuangan para ulama itu. Karena kata Rasulullah, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia, artinya tidak ada orang yang kehilangan ilmunya. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi mengambilnya dari ketika diambil ulamanya. Jadi kalau ulama diambil, meninggal, wafat, ilmunya dibawa. Kalau yang lain-lainnya nggak dibawa, istrinya nggak dibawa, rumahnya tidak dibawa, mobilnya tidak dibawa, sawahnya tidak dibawa, tapi ilmunya dibawa. Nah, karena tidak ada pengganti, hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai tidak tersisa orang alim satupun, ittakhadhan nas ru'usan juhala, nanti orang akan mengambil pemimpin yang bodoh-bodoh. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, ditanya tidak punya ilmu, maka kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, fadallu adallu, dia sesat dan menyesatkan. Karena itu harus ada regenerasi. Di mana itu? Yaitu di pondok-pondok pesantren itu. Dan supaya paham yang kita kembangkan itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham yang wasatiyah, yang moderat, jangan paham yang radikal,
Ini banyak sekali yang radikalisme itu. Paham yang bagi kita orang Indonesia yang bisa menerima hidup dalam tatanan kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu saya sering mengatakan bahwa kita orang Islam di Indonesia harus menjadi Muslim kafah, dia utuh, tapi ma'al mitsaq, ada kesepakatan nasional, yaitu dalam rangka membangun NKRI. Nah, jadi Muslim yang Indonesia. Kalau di Arab beda, kafahnya sama, tapi kesepakatannya berbeda. Kesepakatan nasionalnya berbeda. Di Mesir Islam kafahnya sama, tapi kesepakatannya beda. Kalau di Saudi itu kerajaan. Kalau di Kuwait, Emirat itu keamiran. Kalau kita di Indonesia, Republik. Namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik. Itu merupakan kesepakatan nasional. Al-Mitsaqul Watani. Oleh karena itu kalau dia tidak menerima ini, berarti dia menyalahi kesepakatan, mukhalafatul mitsaq. Jadi kita Muslim yang utuh, yang komplit, tapi juga memiliki semangat kebangsaan dan nasionalisme keindonesiaan. Itu hal yang saya kira penting. Kemudian selain kita menjadi seorang yang mutafaqihin, kita juga harus mengembangkan tadi itu santripreneur, ya, semangat berusaha. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menjadikan kamu dari bumi dan kamu diminta memakmurkan bumi. Nah, jadi Allah merintahkan kita supaya memakmurkan bumi. Ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, yaitu memberikan tanggung jawab kepada kamu manusia untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi melalui berbagai kegiatan, bidang ekonomi, bidang industri, pertanian, pertambangan, itu semua dalam rangka memakmurkan bumi. Nah, kuncinya ini mafatihul imarah, salah satu yang paling penting adalah sumber daya manusianya, SDM yang unggul, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu maka kita harus membangun manusia-manusia yang selain memahami agama, dia juga mengerti bagaimana membangun pertanian, membangun usaha. Maka pesantren juga harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak menjadi muslim yang lemah. Kenapa? Karena al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minit ta'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan disukai, dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Lemah ekonominya, lemah kesehatan, lemah pendidikannya. Jadi jangan jadi, karena itu kata Nabi, ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Jangan lemah. Nah, karena itu harus kita melakukan penguatan, empowering, takwiyah, ya, supaya tidak melahirkan generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, hendaknya mereka khawatir kalau nanti di belakang mereka meninggalkan generasi yang lemah akidahnya. Dan jangan juga meninggalkan generasi yang hancur, yang ghayya, seperti yang pernah ditinggalkan oleh Bani Israel. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati wa yalqawna ghayya. Yaitu orang Bani Israel itu pernah meninggalkan satu generasi, ya, yang meninggalkan sholat, mengikuti syahwat. Mereka menjadi generasi yang hancur. Nah, kuat dalam ekonomi, kuat dalam
akidah, kuat dalam ibadah. Jadi bukan generasi yang di'afa, bukan generasi yang ghaib, yang hancur, tapi generasi yang kuat. Saya kira kita harapkan pesantren seperti halnya tanggung jawab yang harus kita pikul, yaitu bersama-sama pemerintah, Pak Gubernur, bersama, insya Allah kita akan bisa menciptakan generasi yang kuat ke depan, dan Indonesia menjadi negara yang kuat dan hebat. Ya. Mengenai tadi yang dilaporkan hal-hal itu, ya nanti supaya disampaikan kepada kami, pada pemerintah pusat, dan nanti ada juga dari kantor Wakil Presiden, teman kecil, dan yang gede lagi nanti dari Gubernur. Gubernur ini kan punya wilayah, sahabul wilayah, bisa ngatur anggaran. Mungkin dari Bupati, insya Allah saya minta Bupati, Gubernur pusat, kita bersama-sama. Gubernur Al-Haris ini saya lihat punya semangat yang tinggi sekali. Sebab ini aset nasional kita yang melahirkan. Nah, jadi kepada santri, jangan pesimis masa depannya. Memang kita disuruh mencari ilmu itu lillahi ta'ala. Tidak boleh ada niat-niat yang lain. Tapi bisa juga nanti orang bisa menjadi, tadi sebutkan alumninya yang menjadi bupati, menjadi apa? Itu namanya, kata Imam Ibnu Athaillah, itu buah, bukan tujuan. Ya, itu balasan dari Allah, al-jaza. Jaza itu ada dua. Satu yang di dunia namanya samrah, buah. Yang kedua namanya ajrah. Ajran itu nanti di akhirat. Nah, jadi oleh karena itu santri kalau benar-benar lillahi ta'ala, tidak mencari apa-apa, tidak mencari kedudukan, tidak mencari apa-apa, nanti Allah yang kasih. Yang di dunia namanya buah, samrah, yang di akhirat nantinya. Dan ternyata bisa jadi bupati santri, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden kayak Gus Dur, santri. Saya santri juga, bisa jadi wakil presiden. Siapa tahu nanti santri Jauharen ini ada yang jadi presiden nanti. Ya mudah-mudahan. Jadi yang sudah jadi bupati sudah ada, wakil bupati sudah ada, gubernur belum. Nanti ganti. Wagub sudah, gubernur belum. Nanti gantinya Pak Al-Haris ini jadi gubernur. Nanti jadi presiden, wakil presiden. Ini insya Allah itu namanya buah samratul amal namanya itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya bisa bersilaturahim. Baru kali ini saya bertemu, ya, dari satu darah, satu turunan, tapi satu nasab, ya. Tapi memang kita dipisahkan jauh, dan saya baru hari ini bisa berkunjung ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan barakahnya dari para ajdadina, para nenek moyang kita yang dulu berjuang, itu semangatnya menitis terus, ya, pada para cucu-cucunya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.